Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan masuk dalam pemahaman Alkitab kita. Kitab Imamat pasal 13 ayat ke-9 hingga ayat ke-11. Imamat pasal 13 ayat ke-9 hingga ayat ke-11 saya akan bacakan dalam terjemahan nama Alkitab saya. Barang siapa yang kena bela kusta, yaitu hendaklah dibawa kepada imam. Kalau dilihat imam bahwasanya adalah hengkak putih pada kulitnya, dan bengkak itu telah mengubahkan warna bulu rumahnya menjadi putih, dan bertumbuhlah daging yang jahat dalam bengkak itu, maka ia itulah penyakit kusta yang sudah lama pada kulit tubuhnya. Sebab itu hendaklah imam membilangkan dia najis adanya, jangan dikurungkannya akan dia, karena najislah ia. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Imamat pasal 13 ayat ke-9 hingga ayat ke-11 berbicara tentang daging tubuh yang jahat. Tanda-tanda dalam yang khas dan jelas adalah daging tubuh yang jahat. Saudaraku, inilah kusta lama. Artinya kusta yang sudah dibiarkan berlarut-larut sehingga tumbuh suatu daging jahat yang terus tumbuh. Daging menunjukkan tabiat manusia yang berdosa atau tubuh dosa dan tubuh maut yang tidak dimatikan. Sekali lagi, daging itu menunjukkan tabiat manusia yang berdosa atau tubuh dosa dan tubuh maut yang tidak dimatikan. Tetapi tubuh dengan kuat. Sekali lagi, tubuh dengan kuat. Di dalam hati penuh keinginan-keinginan daging yang jahat. Markus 7 ayat ke-21 hingga ayat ke-23. 1 Yohanes 2 ayat ke-16. Sekalipun dari luar belum nampak gejala-gejala lain, ini jahat. Matius 5 ayat ke-22, kebencian. Matius 5 ayat ke-28, perzinahan dan percabulan. Matius 5 ayat ke-37, tipu daya. Adanya keinginan-keinginan dosa itu dalam hati, itu sudah dosa dan pasti dosa. Sudah najis, tak perlu dikurung 7 hari lagi, sebab ini tanda khas kusta. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu keinginan-keinginan dosa itu jahat, itu dosa, itu kusta, itu najis dan keji, tak perlu ditunggu, harus ditindak segera menurut firman Tuhan, yaitu daging harus dihukumkan. 1 Korintus 9 ayat ke-27, dimatikan, ditindas, dihukumkan, dibuang keluar. Efesus 4 ayat ke-27, Yeremia 4 ayat ke-14. Inilah tanda-tanda kusta yang khas, tanda-tanda dosa yang jelas. Tiap imam yang hidup suci harus tahu membedakan kesucian dan kenajisan. Harus dapat mengerti daging yang keji ini. Beberapa orang beriman yang bodoh tidak sadar bahwa daging ini jahat, tidak mau membuangnya. Inilah kusta, harus diusir, dikeluarkan dengan kejam, dalam arti tanda kutip. Tahu tidak mau membuang. Kalau kita sudah tahu tetapi tidak mau membuang, itu hanya tahu seperti Yudas. Sedih, menyesal, tetapi tidak bertobat. Matius 27 ayat ke-3. Sekali lagi, tahu tetapi tidak mau membuang, itu hanya tahu seperti Yudas. Sedih, menyesal, tetapi tidak bertobat, akhirnya binasa. 2 Korintus 7 ayat ke-10. Jangan membiarkan kusta di tengah-tengah kita. Kita harus disucikan daripadanya, harus dirobek-robek, harus dikatakan najis, harus dibuang. Imamat 13 ayat ke-45 hingga ayat ke-46. Sekali lagi ingat, Mazmur 139 ayat ke-23 hingga ayat ke-24. Selidiklah
akan daku, ya Allah. Ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Selidiklah akan daku, ya Allah. Ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Sampai di sini pemahaman Alkitab kita. Kita akan berjumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.